Akhirnya Madoka Excedera rilis juga. Madoka ini guys, asal kalian tahu, ini merupakan salah satu anime favoritku guys. Jadi setelah rilis beberapa hari, aku akan memberikan honest review terkait game ini ya guys. Ceritanya dimulai dari Madoka yang berada di dunia entah berantah guys, kayak dunia mimpi gitu ya. Nah, kita cuman cukup mengarahkan scroll ke atas gitu guys, biar gamenya itu jalan. Jadi kita itu kayak ngendalin yang udah pasti gitu loh. Oh iya, ini gamenya masih region lock ya guys. Indonesia belum kebagian. Jadi kita itu main game ini harus pakai VPN. Aku pakai VPN Singapura guys. Sesampainya di lantai 2 kita bakal dihadang dengan Walpurgis. Ini merupakan musuh utama dari dunia Mahou Shoujo. Dia tuh kayak calamity gitu guys, atau kayak bencana alam gitulah. Nah, jadi di situ Madoka kita ngelihat Homura lagi by one lawan Walpurgis. Madoka ini ngelihat Homura seperti ini, dia kayak suffer gitu guys. Nah, si Madoka buru-buru ngejar si Homura kali ya, ini ceritanya. Jadi pas dia lari ini, buset, diganggu sama GPS ini karena kepanasan HP ku guys. By the way, aku record gamenya lagi di luar. Aku lagi cari bukaan guys. Jadi aku langsung main game ini sambil di luar. Nah, ini ceritanya Homura tadi kan lagi by one. Terus gamenya itu kayak turn based gitu, gantian nyerang gitu. Nah, ini sekarang Walpurgisnya yang nyerang. Nah, setelah itu ngelihat Homuranya kalah, Madoka itu didatangi seekor kucing yang ngajakin dia untuk berubah jadi Mahou Shoujo. Di sini Madoka belum jadi Mahou Shoujo ya guys ceritanya. Nah, setelah itu kita lihat apakah dia jadi Mahou Shoujo atau enggak, karena setiap keputusan Madoka itu bakal mempengaruhi dunia Mahou Shoujo itu sendiri guys. Ini jadi cerita itu bagus banget. Kalian harus coba main deh. Nah, jadi ini prolognya. Kita akan masuk ke gamenya ya setelah ini. Jadi prolog game ini dimulai dari si protagonis alias kita yang pernah menjadi Mahou Shoujo, tapi kita tuh lupa. Nah, game ini bakal mengenalkan kita lagi bagaimana era dunia Mahou Shoujo itu sendiri. Nah, setelah itu ini gamenya termasuk lama guys. Aku tuh bisa menghabiskan 20-30 menit lebih untuk menyelesaikan cerita awal dari game, sampai kita bisa klik-klik, gacha dan sebagainya. Jadi kalian yang main game ini bersabar ya guys, nikmati aja karena bener-bener indah sih, art dan story-nya tuh bener-bener bagus. Jadi kalau kalian udah waktu luang, coba ikutin deh story. Yang mandu permainan kita adalah si QB IQ ini guys. Yang prolog yang lama 20-30 menit lebih yang aku bilang tuh yang ini ya guys, kayak gini. Jadi kita tuh udah ikutin arah menu aja sih. Klik ini, klik itu, klik ini, klik itu, seperti itu. Jadi kita tuh ikutin dulu cara-cara mainnya, biar kita nanti di next step, next quest kita bisa ikutin gitu sih guys overall. Jadi aku tunjukin sekilas saja ya. Kita sebagai protagonis berubah menjadi memori si Madoka. Ini kalau dalam cerita animenya guys, dia itu Madoka masuk ke dunia witch. Nah, kita sebagai protagonis yang main di game ini kayak mendapatkan memori Madoka gitu. Aku bingung juga sih nyebutnya apa, tapi kira-kira dia gitu guys. Jadi inti game ini kita tuh mendapatkan memori-memori Mahou Shoujo yang pernah ada. Di game ini ada dua inti dari series Magica yang udah rilis animenya ya guys, yaitu Madoka Magica yang biasa yang Madoka ini, terus Magia Record. Ada 2 seri yang lain tapi belum jadi anime guys, masih dalam bentuk komik, yaitu si Oriko dan Kazumi. Nah, di game Magica Excedera ini kita menjalankan cerita atau berperan sebagai Madoka dulu. Nanti ngantri itu sampai ke karakter-karakter yang lain, terus Magia Record, Oriko atau Kazumi, seperti itu guys. Oke, kita lanjut. Nah, setelah ngikutin cerita, kita masuk ke gameplay, cara main gamenya guys. Jadi game ini sistemnya turn based. Jadi kita itu menyerang, nanti gantian lawan menyerang lagi. Jadi di game ini kita tuh ada namanya Kyoku guys. Jadi kita itu punya avatar atau punya kayak karakter. Kalau di Pokemon tuh kita bisa nangkap beberapa karakter dan dijadikan party dalam game ya. Jadi di sini si Madoka dan Homura jadi trialnya gitu guys. Untuk tutorial kita bisa pakai 2 Mahou Shoujo, tapi nanti dalam game sebenarnya kita bisa dapat 5 hero yang dipakai dalam game. Jadi nanti itu ada kategori penyerang, ada kategori healer, dan lain-lain. Jadi kita itu bisa mengatur strategi yang kita butuhkan agar bisa memenangkan pertandingan melawan Witch. Nah, seperti game yang lain guys, game ini kalau udah turn based ya kan, ini bisa kalian atur automatic
ya, bisa diotomatikan. Tapi kalau lawan bos nggak bisa, kalian harus lawan bos itu pakai taktik kalian sendiri. Seperti itu guys ya. Seperti yang dari contoh di atas kita bisa lihat Homura pakai ulti. Jadi begitu power meternya udah penuh, kita bisa pakai ulti untuk menyerang lawan. Ya tentunya punya damage yang sesuai ya guys, sesuai dengan role dia gitu. Attacker sih gede banget. Nanti aku tunjukin aku dapat gacha karakter apa dan punya damage segila apa. Ini 6 role yang aku maksudkan tadi. Ada attacker, ya seperti judulnya itu menyerang guys. Terus ada breaker. Nah ini kayak apa ya, aku nggak tahu, baca sendiri deh namanya apa. Terus buffer, ini bisa ngebuff. Lalu ada debuffer, bisa seperti tulisan, kalian baca sendiri deh. Lalu bisa defender juga, itu bisa nge-shield teman-teman kita. Dan healer, bisa nge-heal darah teman-teman kita juga. Kalian pasti lebih tahu lah pengetahuan role game seperti itu. Aku cuman men-triggerkan aja, kira-kira seperti itu juga yang ada di game ini. Dikarenakan aku main game ini di awal-awal itu guys, jadi aku bisa mendapatkan ekstra bonus. Jadi bonus-bonus itu seperti game yang lain juga, kalian tuh bisa klaim ya. Cek di icon kanan atas, lalu ya cek box di atas guys. Jadi kalian klaim semua hadiah yang ada, simpan dulu walaupun banyak banget guys, entah kunci, entah diamond, entah apa itu. Jadi kalian simpan buat dipakai untuk event ke depan. Sekarang aku mau nunjukin apa yang aku dapat dari gacha pertama ya guys. Nah, jadi aku tuh dapat kunci. Terus kunci itu bisa dipakai untuk ngegacha. Jadi kita tuh dikasih 10 Kyoku, ya kan? Di antaranya tuh ada yang dapat pink, ada yang dapat yang kuning. Kuning itu sih yang paling bagus guys, itu bintang 5. Nah, kalau bisa kalian dapat pink itu oke, tapi yang bintang kuning itu bisa dapetin level 5 ya, rarity yang level 5. Tentunya kayak yang kuat-kuat itu ada di sana guys. Nah kalau yang biasa-biasa gini, ini kategorinya kayak NPC ya, atau kayak karakter biasa lah. Tapi kita bisa pakai ya, dia ada kategorinya ini healer atau attacker atau apapun gitu. Tapi ya ini menjelang kita mempunyai yang level 5 semua, oke? Jadi pelan-pelan aja sih guys. Kira-kira aku dapat apa ya? Kalian bisa lihat sendiri sebentar lagi. Ini aku tunjukin NPC ku ini guys. Banyak banget. Tapi nggak apa-apa lah. Biasalah kalau misalnya dapatnya yang langka-langka semua pasti nanti bosen kan. Karena yang level 5 atau rarity 5 itu nggak banyak. Ini dia yang ku dapat. Dia adalah Oriko. Bagus lah ya guys. Jadi aku tahu karakter ini cuma di komik kan. Nah, setelah aku dapat di sini bisa jadi aku mengenal lebih jauh tentang dia, Oriko. Oriko ini tipenya attacker ya guys. Jadi damage-nya itu nggak main. Ternyata dia bagus banget guys, bisa mempercepat gameplayku. Nanti aku tunjukin ya. Kira-kira aku dapat yang ini. Kalau kalian dapatnya apa? Tulis di kolom komen ya. Apakah kalian reroll kalau dapat hero yang nggak sesuai? Kalau aku sih pakai aja sih yang ada guys. Gitu. Ingat, pokoknya kalian boleh reroll sampai kalian dapat hero yang kalian mau. Ya itu keputusan masing-masing ya. Teman-teman online di luar sana banyak kok yang reroll, jadi nggak masalah sih ya. Terserah kalian, kalau kalian mau ulang lagi boleh. Sampai kalian kira-kira dapat yang kalian suka. Bahkan dapetin Madoka aku pun susah guys. Aku dapat yang basic doang. Nah, tapi kalau yang versi langkanya itu nanti kalian bisa lihat sendiri ya di gamenya seperti apa. Ada Homura dan Madoka. Yang lain itu susah dapetinnya. Ada Oriko, ya kan? Ada Madoka, Homura, Mami itu baru rilis waktu aku bikin video ini guys. Kayak gitu. Ini aku dapat yang biasa aja. Kita coba aja pakai yang biasa sampai kita kenal dengan gamenya guys. Ya nanti satu saat kalau mau main lagi bisa dapat gacha yang bagus. Atau pelan-pelan dari yang main sekarang itu mau F2P atau pay to win pun ya kita bisa koleksi pelan-pelan ya. Kayak nangkap shiny Pokemon guys. Seperti biasa. Kita kan udah biasa di dunia Pokemon seperti itu kan. Hehehe. Nah setelah kalian melanjutkan quest dengan hero-hero atau mouse sojo kalian itu, kalian bakal lanjut lagi ke story jadi Mami Tomo guys. Nih ini Mami Tomo. Kalau dalam ceritanya Mami Tomo ini kayak senpai-nya gitu guys. Ini aku tunjukin waktu kita mengikuti ceritanya Mami. Nah kita kan bakal ketemu witch tuh atau enemy dalam gamenya kan. Setelah itu kita pakai hero yang udah kita tangkap sebelumnya. Tangkap dong bahasanya. Nah ini yang aku dapatin tadi guys. Ini aku tunjukin. Aku attackernya itu si Oriko. Nah kalian bisa lihat sendiri ya gimana damage Oriko itu. Itu Madoka bisa nyerang area. Yang gadis kecil ini bisa nge-heal.
Terus salah ya, yang heal bukan itu kali ya. Ya itu deh. Yang ini bisa nyerang musuh 2 kali. Nih kalian lihat Oriko ya. Itu bisa langsung bunuh guys. Gila nggak attack-nya itu. Jadi aku dapat Oriko ini seneng juga guys. Jadi bisa mempercepat gameplay, kelarin story-nya gitu. Mantap nggak? Jangan lupa like, subscribe. Cerita dari game ini bakal panjang banget. Jadi kalian selama perjalanan bisa menikmati ya guys. Story-nya seperti apa. Nah, story-nya ini jika kalian mau skip bisa guys. Kayak cara ini. Kita bisa skip kok. Jadi aman bagi yang pengen main gamenya doang, oke? Kita lanjut lawan bos. Aku tunjukin ya gimana kalau lawan bos itu nggak bisa diotomatiskan. Nah, tibalah di penghujung review kita tentang game ini. Aku bilang ya guys, game ini game yang benar-benar kita nikmatin visual. Suara seiyu, aku bilang ya, suara seiyu. Di sini suara seiyu itu mahal guys, beneran. Jadi kalian tuh bakal menikmatin suara seiyu dari game ini, dimana setiap karakter itu punya seiyunya masing-masing. Aku tuh tentu pengen denger suara Madoka, Homura, Sayaka, Mamitomo, Bebe, semua ya guys. Kyoko juga. Tapi ya apa yang kita dapatkan? Kita dapatnya Oriko nggak apa-apa sih. Jadi rame gitu guys. Ini game anime banget. Jadi kalau kalian suka anime, wibu-wibu yang belum kenal Madoka, kesempatan banget buat kalian bisa kenal Madoka lebih jauh guys. Seperti yang aku bilang di awal, Madoka Magica ini merupakan salah satu anime terfavoritku guys. Ini benar-benar favoritku dalam dunia perwibuan itu Madoka Magica ini. Nah, jadi ini ceritanya tuh benar-benar plot twist guys. Kalian tuh benar-benar kaget kenapa bisa ceritanya jadi seperti itu. Banyak sekali hal baik yang bisa kita dapat saat ngikutin cerita Madoka Magica. Salah satunya itu yang paling simpel adalah memilih wish atau memilih keinginan di masa depan atau cita-cita kita. Ya, jadi game ini atau cerita Madoka ini semua tuh berdasarkan wish dari si karakternya. Intinya gitu ya guys, aku bilang. Tapi ini bukan spoiler. Jadi, begitu kita punya wish yang benar-benar bagus, wish itu bakal memberi dampak ke kita sendiri. Dengan wish yang benar, maka kita akan menjadi karakter yang solid gitu guys. Nah, dalam game ini tentunya kan banyak tuh mau shoujo lain tuh. Nah, salah satunya itu punya wish yang terlalu mementingkan orang lain, sehingga dia lupa terhadap dirinya sendiri, dan akhirnya jadi korup gitu. Nah, aku nggak bisa bicara lebih banyak tentang story-nya karena nanti bisa spoiler. Nah gitu guys. Jadi game ini kita kayak lawan bos ini ya butuh strategi guys ya. Jadi kapan harus nge-heal, kapan harus di-buff. Tapi ya karena aku nggak punya karakter-karakter yang sesuai, kayaknya yang bagus itu cuman Oriko doang sih. Madoka yang ini bukan Madoka yang bagus guys. Ini Madoka yang biasa sih. Harusnya dapat Madoka yang di red dalam gamenya itu loh, yang di warning, yang dikasih tahu di kita gitu loh. Jadi ada Madoka dan Homura itu yang kalau bisa dapat gacanya itu sih guys. Kalau kalian mau reroll, kalau belum dapat pastikan dapat mereka. Itu lumayan bagus untuk development story atau gameplay kita ke depan karena bisa mempercepat. Aku termasuk lama loh ini. Walaupun Oriko itu kuat damage-nya area gitu ya guys. Terus gede, tapi ya kalau lawan bos ini kan ya semaksimal dia lah attackernya kan. Tuh kalian bisa lihat tuh darah efek damage dari Oriko. Jadi guys, aku saranin kalian coba ya main game ini. Aku bilang coba pakai VPN yang urban aja guys. Kalau aku pakai VPN urban, itu lancar sih. Pilih region yang kalian tentukan di awal. Aku pilih Singapura kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian udah berhasil ngikutin ceritanya, nanti bisa dapetin diamond-diamond gitu guys yang bisa dipakai gacha. Jadi sementara itu kita nggak mesti harus top up sih. Jadi pakai gacha yang biasa, yang free itu dianggap gacha pet gitu. Jadi kalian bisa dapetin banyak karakter baru nanti dari gacha. Apalagi bonusnya banyak banget. Sampai sekarang aja aku bisa dapat 3000 diamond gratis guys. Yang bisa aku gacha untuk dapat hero-hero baru. Kira-kira gitu ya guys. Ya udah, jangan lupa like, subscribe ya. Ikutin cerita selanjutnya tentang game ini di channelku. Kita mabar bareng ya guys. Dan kapan-kapan aku juga live kok terhadap game ini. Aku tunggu ya guys komen kalian. Kita majuin Madoka Magica di Indonesia, oke? Jangan lupa like, subscribe. Thank you.